Shalom, jumpa kembali dalam bimbingan rohani Kristen Bimas Kristen DKI Jakarta. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul Menang Atas Badai. Terambil di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ketika saya mencari tahu apa arti kata badai, ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan badai itu adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datangnya dengan tiba-tiba, kecepatan sekitar 64 sampai dengan 72 knot. Seluruh dunia pada awal tahun 2020 sedang menghadapi musim badai yang sama. Badai yang kita kenal dengan badai COVID-19. Apakah yang dapat kita pelajari dari badai yang sedang kita alami? Kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus ketika bersama dengan para muridnya menghadapi badai di tengah-tengah perjalanannya. Bagaimana bisa menang atas badai? Yang pertama, Markus 4 ayat 38 katakan begini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang pertama kita melihat bahwa badai datang untuk menguji diri kita sebenarnya. Ketika badai COVID datang ke seluruh dunia, tidak ada satupun bangsa, negara yang tahu akan terjadi badai itu, termasuk negara kita Indonesia. Badai Taufan itu datang secara tiba-tiba untuk menghancurkan segala sesuatu yang kita bangun. Sama badai COVID-19 ketika tahun 2020 itu masuk ke Indonesia, kita tidak ada yang tahu. Seluruh masyarakat juga menghadapi badai yang sama. Bagaimana kita bisa menang atas badai itu? Pengalaman murid-muridnya menjadi seorang nelayan ternyata tidak cukup dapat diandalkan, cukup kuat untuk mereka menghadapi badai Taufan dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman kita menjadi seorang Kristen pun tidak dapat diandalkan dan tidak kuat untuk kita menghadapi badai permasalahan kita seorang diri. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan apa yang kita punya. Sewaktu-waktu ketika badai itu datang menghancurkan semuanya, kita bisa saja kecewa terhadap sesama kita. Bahkan mungkin beberapa sudah mulai meninggalkan Tuhan. Karena itu katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi dalam ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau lihat dalam Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yang pertama katakan bahwa badai datang untuk menguji siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, badai datang untuk mengganggu waktu-waktu kehidupan kita. Badai Taufan mengamuk, membawa ombak masuk ke dalam perahu para muridnya. Dan tidak ada waktu untuk mereka beristirahat ketika badai itu datang. Badai permasalahan sedang mengamuk di seluruh dunia, bahkan mengganggu waktu-waktu kita bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 38 tadi, Yesus tertidur di tengah badai. Itu artinya Yesus berkuasa di atas badai, karena dia adalah sumber damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera di tengah-tengah badai kehidupan kita? Jawabannya adalah undanglah Yesus sebagai sumber damai sejahtera kita. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Damai sejahtera kita datang bukan dari dunia ini, tapi damai sejahtera kita datangnya hanya daripada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Eratkanlah, dekatkanlah, intimlah dengan damai sejahtera itu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan baru, dalam terjemahan lama mengatakan begini, dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.
ketika badai datang, ketika masalah itu datang, ketika ekonomi kita tidak menentu, ketika kita dirundung sakit penyakit, mungkin kita kehilangan waktu-waktu kita untuk beristirahat. Kita memikirkan begitu banyak pergumulan badai kehidupan kita. Ingat, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan adalah sumber damai sejahtera itu. Undang Yesus sebagai sumber damai sejahtera untuk tinggal dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Yang ketiga, kita belajar bersama-sama bagaimana caranya bisa menang atas badai. Dikatakan dalam Markus 4 ayat 39 dan ayat 40. Ia pun bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang ketiga, menang atas badai caranya adalah lawan badai dengan sikap beriman. Tadi yang pertama mengatakan badai datang untuk menguji siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, badai datang untuk mengganggu waktu-waktu kita. Namun yang ketiga, kabar baiknya adalah lawan badai itu dengan sikap beriman. Ketidaktenangan murid-murid Yesus dalam menghadapi badai akan berakibat fatal. Tapi banyak hal dapat terjadi ketika kita panik, takut dan khawatir. Ketidaktenangan kita pun dalam menghadapi badai permasalahan akan melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 katakan begini, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Mari, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, apapun masalahmu, apapun badai kehidupanmu, jangan pernah bimbang untuk minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Badai COVID bukan sekedar pandemi, tapi buat kita COVID-19 dapat menjadi sebuah akademi bagi kita, pembelajaran buat kita. Buat kita, badai kehidupan mengajarkan banyak hal untuk kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, apapun badai kehidupanmu, ingat, lawanlah dengan iman. Milikilah iman yang teguh di dalam Kristus Yesus, dan libatkanlah Yesus sebagai sumber damai sejahtera dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menghadapi badai. Badai pasti berlalu. Amin.